Permisi Bu. Masuk Bu. Baik Ibu, jadi sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Rinjani, mahasiswa kebidanan dari Universitas Bina Tarakan. Sebelumnya Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Okta. Ibu Okta, umur kehamilannya berapa Ibu? Sudah 25 minggu. Sudah 25 minggu. Ibu sudah pernah periksa ke puskesmas atau ke bidan Bu? Belum pernah. Oh, belum pernah ya Ibu ya? Kenapa ya Ibu? Nggak ada keluhan aja. Oh, nggak ada keluhan. Jadi Ibu belum tahu nih apa tanda-tanda bahaya kehamilan itu. Nah, jadi di sini saya ingin melakukan penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan itu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu Bu, apa sih itu kehamilan? Kehamilan itu adalah dimulai dari konsepsi sampai dengan lahirnya janin. Lama kehamilan itu sendiri selama 280 hari Bu. Nah, kemudian tanda-tanda bahaya kehamilan itu merupakan tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya yang kemungkinan dapat terjadi selama masa kehamilan. Nah, apabila tidak terdeteksi atau diketahui secara cepat, itu akan mengakibatkan kematian Bu pada ibu ataupun janin ibu. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda bahaya kehamilan yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu ada pendarahan yang tidak normal. Nah, pendarahan yang tidak normal ini terjadi pada awal kehamilan. Itu pendarahannya warnanya merah, pendarahannya banyak, atau pendarahan dengan nyeri ibu. Nah, pendarahan ini dapat berarti abortus atau kehamilan mola, juga kehamilan ektopik. Nah, kalau pendarahan yang tidak normal pada masa kehamilan lanjut itu dia berwarna merah, banyak tapi kadang-kadang ibu, dan tidak selalu disertai dengan rasa nyeri. Pendarahan ini bisa berarti plasenta previa atau abrupsio plasenta ibu. Nah, yang selanjutnya itu ada keluar air ketuban sebelum waktunya ibu atau ketuban pecah dini. Ini apabila terjadi sebelum persalinan berlangsung, yang disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauteri atau oleh kedua faktor tersebut. Nah, tapi juga bisa karena adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina atau cervix. Nah, yang selanjutnya itu ada kejang ibu. Nah, jika kejang didahului makin memburuknya keadaan dan terjadi gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, hingga muntah. Jika semakin barat, penglihatan semakin kabur ibu, kesadaran menurun, kemudian kejang-kejang dalam kehamilan. Itu merupakan gejala dari eklamsia ibu. Nah, selanjutnya itu ada demam tinggi. Demam tinggi ini kalau suhu ibu melampaui 38 derajat Celcius, itu merupakan masalah ibu. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penanganannya ini ibu cukup istirahat, minum banyak, dan mengompres untuk menurunkan suhu panas ibu. Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan, yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh ibu hamil, yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi barat dapat terjadi demam dan gangguan fungsi organ vital bu. Lalu ada nyeri perut yang hebat bu. Nyeri perut ini kalau tidak berhubungan dengan persalinan normal itu tidak normal. Nyeri perut yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa, yaitu jika sakit perutnya itu sangat sakit perut yang hebat, kemudian dia menetap walaupun sudah ibunya sudah istirahat, dia tetap sakitnya. Nah, ini kemungkinan merupakan apendikatis, kehamilan ektopik atau aborsi, penyakit radang pelviks, persalinan Prater atau gastritis, penyakit kantong kemih atau iritasi uterus, dan juga bisa jadi absorpsi plasenta dan infeksi saluran kemih atau infeksi lain bu. Kemudian ada mual muntah terus-menerus bu. Nah, mual muntah ini gejala yang sering ditemukan pada kehamilan
kehamilan awal, kehamilan trimester 1 ibu ya. Mual biasa terjadi pada pagi hari, dimulai dari 6 minggu setelah HPHT. Mual dan muntah berlangsung dalam 10 minggu. Jika mual dan muntah mengganggu aktivitas sehari-hari dan keadaan umum menjadi lebih buruk, dinamakan hiperemesis gravidarum. Lalu konjungtiva ibu bisa pucat. Nah, konjungtiva pucat ini karena anemia ibu. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi saat ibu dengan keadaan hemoglobinnya kurang 11 gram pada trimester 1 dan 3, lalu kurang 10,5 gram pada trimester 2. Nah, anemia ini dalam kehamilan itu disebabkan oleh defisiensi besi dan pendarahan akut. Kemudian ada sakit kepala yang hebat ibu. Nah, sakit kepala bisa terjadi selama kehamilan dan merupakan ketidaknyamanan yang biasa terjadi dalam kehamilan ibu. Jika sakit kepala yang tidak hilang-hilang nih, walaupun ibu sudah beristirahat, kemudian penglihatan ibu juga menjadi kabur atau berbayang. Nah, sakit kepala ini bisa jadi adalah gejala dari preeklamsia ibu. Nah, jadi itu tadi Bu, dari macam-macam tanda-tanda bahaya kehamilan. Dari penjelasan saya sudah jelas Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi ya. Jadi tadi ada beberapa tanda-tanda bahaya kehamilan, bisa Ibu sebutkan kembali? Sakit kepala hebat, Ya. kejang, demam tinggi, Ya. gerakan janin lemah, nyeri perut hebat, sama mual muntah terus menerus. Baik. Jadi itu tadi tanda-tanda bahaya kehamilan. Jadi sebaiknya Ibu rutin periksakan kehamilannya ke bidan terdekat atau puskesmas ya Ibu ya. Baik, mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu dan janin. Sebelumnya mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya. Nah, ini Ibu ada pamflet yang ada macam-macam tanda-tanda bahaya kehamilan tadi. Ibu bisa baca-baca kembali. Terima kasih ya. Ya, baik Ibu. Saya permisi.